Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1651. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tampilan atau tubuh di dunia ini, mereka semua kelas 1 dan mereka pastinya adalah teman terbaik Anda. Jangan khawatir, ayah, aku pasti tidak akan menipumu. Putrimu ini selain itu, putriku juga merupakan wanita tercantik di 13 wilayah selatan. Saya yakin dengan penglihatan Nak Kincen dia akan tertarik kepadamu, putriku, kata Tuan Istana Anyao. Ayah, jika ayah terus melakukan ini, putrimu ini akan mengabaikanmu, kata Pang Muling. Dia tersipu malu. Tetapi Pang Muling terus menatap Kincen. Pang Muling tidak berani bersantai sama sekali. Dirinya mencubit ujung roknya dengan kedua tangan, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Penguasa Istana Anyao tiba-tiba tertawa. Hahaha, dengar, meskipun kamu mengatakan tidak, apakah kamu masih bisa jujur dengan tubuhmu? Sungguh, adakah yang perlu disembunyikan di depan ayahmu ini? Senyuman muncul di sudut mulut Tuan Istana Anyao. Sementara saat ini di depan Istana 10 Kesengsaraan, Kincen benar-benar tenggelam di dalam antusiasme yang kuat. Dengan uap melonjak di sekujur tubuhnya dan seluruh tubuhnya menjadi merah. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu dan Kincen tiba-tiba membuka matanya. Oh, jadi begitu, kata Kincen. Setelah tenggelam di dalam emosi fanatik, Kincen terus menganalisis kekuatan khusus ini dan akhirnya tiba-tiba terbangun. Aku akhirnya mengerti mengapa aku merasa sedikit familiar dengan Istana 10 Kesengsaraan sebelumnya. Ternyata itu adalah kekuatan reinkarnasi. Ujian Istana 10 Kesengsaraan sangat mirip dengan 10 tingkat reinkarnasi. Robeknya ujian pertama melambangkan angin di antara bumi, air, api, dan angin dalam 10 reinkarnasi. Dan robeknya angin itu mengandung misteri ruang angkasa. Penghancuran dan kehancuran ujian kedua itu adalah bumi di antara bumi, air, api, dan angin. Itu tebal dan tidak terbatas dan itu hebat. Dengan cara ini, keganasan ujian tingkat ketiga ini seperti air dalam reinkarnasi tingkat ke-10. Mengalir deras sejauh ribuan mil berjatuhan tanpa henti dengan keganasan yang tidak terbatas. Maka fanatisme saat ini seperti api di bumi dan air, api juga angin. Begitu ganas dan kuatnya sehingga dapat membakar orang. Pada saat ini Kincen tiba-tiba terbangun dan pelangi ilahi yang mengejutkan tiba-tiba muncul di matanya. Dalam sekejap Kincen mengambil langkah maju dan fanatisme tak berujung yang awalnya menyelimuti dirinya tiba-tiba bergabung ke dalam tubuhnya dan menjadi bagian dari tubuhnya ketika dia mengaktifkan kekuatan reinkarnasi api. Pada saat yang sama Istana 10 Kesengsaraan mulai berputar dengan ganas lagi. Rune kelima tiba-tiba terbentuk dan sepasang pupil yang dalam tiba-tiba terbuka. Tingkat kelima. Semua orang yang melihat itu pun di sekitar mereka semua berseru. Hahaha, aku baru saja memberitahu kalian bahwa tidak mudah bagi Tuan Chen untuk lolos ujian, kata lelur naga Hong Huang. Dia menyeringai, tetapi ketika dia melihat Chen Sisi di samping dirinya tiba-tiba berhenti berbicara lagi. Jika tebakanku benar dan 10 percobaan ini mewakili 10 reinkarnasi, lalu apa tingkat kelima? Di bawah rasa sakit Istana ke-10 Kesengsaraan, Kincen benar-benar menunjukkan ekspresi antisipasi di wajahnya. Boom! Di saat sepasang mata kelimanya tiba-tiba terbuka, Kincen merasa bahwa dirinya tiba-tiba berada di ruangan yang hangat, dengan tempat tidur empuk dan bau yang menakjubkan. Ada beberapa sosok yang menjulang di tempat tidur. Sosok-sosok ini semuanya sangat anggun. Mereka mengenakan kain kasa tipis memperlihatkan kulit kepala mereka yang cerah dan kemerahan. Ini, ekspresi Kincen tiba-tiba membeku. Pada saat ini mata Kincen penuh dengan godaan. Wanita menawan bersandar kepadanya satu demi satu. Ada yang dewasa, ada yang menarik, dan ada juga yang tidak dewasa. Wanita-wanita ini semuanya melemparkan diri mereka semuanya ke pelukan Kincen dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka sangat harum dan meneteskan keringat. Tidak ada yang tidak mau
dan tidak ada yang tidak ingin untuk tenggelam di dalamnya, dan tidak ada yang tidak mau untuk melepaskan diri. Chen, aku menginginkannya, berikan kepadaku. Suara lembut terdengar dan seorang gadis mencium tubuh Qin Chen dengan bibir merahnya membuat seluruh tubuh Qin Chen gemetar. Apa-apaan ini? Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa tes kelima akan seperti ini. Mungkinkah tes ini sesuai dengan tes ilusi dalam 10 reinkarnasi? Qin Chen duduk kokoh seperti batu, tubuhnya tidak bergerak tetapi tenggelam di dalam pikirannya. Oleh karena itu, selain itu, dia benar-benar tidak dapat memikirkan korespondensi lainnya. Kecantikan memang merupakan godaan yang paling membuat ketagihan di dunia ini, namun sayangnya, jika Anda menggunakannya padaku, aku Qin Chen, tidak akan tergoyahkan, kata Qin Chen. Dia tersenyum dingin. Aku Qin Chen, seorang pria sejati, bagaimana aku bisa tergoda oleh kecantikan? Konyol, kata Qin Chen. Dia tetap diam seperti gunung, membiarkan wanita-wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya merangkak di atas tubuhnya dan terus berkerialan. Namun Qin Chen hanya merutkan kening, menahan napas dan terus berkonsentrasi menjaga hati lurusnya tanpa gangguan apapun. Chen, kamu sangat tidak berperasaan. Chen, tidak bisakah kamu melakukan ini pada kami? Kami hanya ingin melayanimu dan kami tidak ingin meninggalkanmu selamanya, Chen. Wanita-wanita dengan gaya-gaya berbeda dan dari semua ras di alam semesta itu berseru, melambai dada Qin Chen dengan tangan giok ramping mereka mencoba menyentuh hati Qin Chen. Akan tetapi, Qin Chen tetap tidak bergeming sedikit pun. Aku akan bertahan, kata Qin Chen. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan tegas di dalam hatinya. Sementara di dunia luar, leluhur naga dan yang lainnya menatap Qin Chen dan menemukan bahwa Qin Chen tampaknya terpana di bawah campur tangan bencana kelima. Dan Qin Chen tidak bergerak, namun alisnya sedikit berkerut seolah-olah Qin Chen menahan sesuatu. Chen, pasti sangat menyakitkan sekarang, kata Chen Sisi. Dia dan yang lainnya mengepalkan tangan sangat gugup. Tuan Muda Qin sangat kuat. Ujian kelima ini pasti jauh lebih menyakitkan daripada 4 ujian sebelumnya. Tuan Muda Qin pasti menderita siksaan tanpa akhir sekarang. Tetapi dia bahkan tidak bersenandung sedikit pun. Dia benar-benar teladan bagi generasi kita, kata penguasa istana Anyao. Dia saat ini berkata hanya bisa menghela napas. Dia sangat terkesan. Anda harus tahu bahwa dirinya tidak tahan untuk sampai ujian ketiga sebelumnya. Tetapi sekarang Qin Chen tidak hanya mencapai ujian level kelima, tetapi dia juga tetap tidak bergeming menghadapi penyiksaan yang menyakitkan di ujian kelima dibandingkan dengan orang biasa. Jika itu dirinya mungkin tidak bisa menahannya lagi dan tubuhnya akan meledak begitu dia memasuki ujian level kelima ini. Leluhur naga Hong Wang juga gemetar. Harta karun seperti itu cocok untuk dijinakkan oleh pemuda Qin Chen. Naga tua, saya tidak ingin menahan rasa sakit seperti itu dan saya tidak ingin melalui ujian kelima ini bahkan jika saya dipukuli sampai mati, kata leluhur naga. Qin Chen, kamu harus bertahan dan tidak akan terjadi apa-apa padamu kan? Di lain sisi, Pang Muling juga menatap Qin Chen dengan gugup. Dia berkata di aula 10 kesengsaraan dan dia berdoa di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia menatap ke arah ujian kelima, mencoba mencari tahu situasi Qin Chen saat ini. Namun di saat matanya bertemu dengan dua mata di sisi di ujian kelima istana 10 kesengsaraan, perasaan aneh menyelimuti Pang Muling. Untuk sesaat, Pang Muling merasa seperti berada di ruang yang ajaib. Dan di ujung ruangan ada beberapa cahaya redup dan bayangan berkelap-kelip. Di antara cahaya dan bayangan ini ada sosok yang duduk bersila yang terlihat sangat mirip dengan Qin Chen. Apa yang terjadi? Di mana aku? Kata Pang Muling. Pang Muling menjadi bingung dan dia berjalan maju selangkah demi selangkah menuju cahaya dan bayangan yang menyilaukan di depannya. Pada tes kelima, Qin Chen benar-benar menahan rasa sakitnya karena perasaan ini begitu nyata sehingga orang tidak mau percaya bahwa itu hanyalah ilusi. Juang Zhou memimpikan kupu-kupu, apakah dia dalam mimpi atau di luar mimpi? Sentuhan akrab itu, efek langsung pada jiwa, membuat Qin Chen bahkan merasa bahwa dia tidak sedang dalam ujian sekarang, tetapi benar-benar berlama-lama dengan keindahan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta jatuh ke sana, jatuh ke dalamnya. Sebuah ide pun muncul di benak Qin Chen, mungkinkah ini bukan fantasi?
Lagi pula dengan kekuatan mengerikan dari istana 10 kesengsaraan tidak akan sulit untuk menciptakan dunia khusus dan menghadirkan banyak wanita dari seluruh alam semesta. Siapa yang berani mengatakan bahwa ini pasti ilusi? Tidak, bagaimana aku bisa berpikiran seperti itu? Tiba-tiba Qin-Chen terbangun dengan kaget. Itu sangat berbahaya, saya hampir jatuh ke dalam ilusi ini, kata Qin-Chen. Qin-Chen tahu betul bahwa begitu dia meragukan apakah tempat ini adalah ilusi atau bukan, maka dia mungkin akan tenggelam sepenuhnya ke dalamnya dan tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Dan Qin-Chen yakin ini pastilah ilusi karena tidak ada kemungkinan kedua. Qin-Chen berkata dalam hati dan tegas bahwa dia tidak tahu kapan ujiannya akan berakhir, jadi dia hanya bisa terus menahannya. Qin-Chen. Pada saat ini suara yang familiar tiba-tiba terdengar yang tiba-tiba menarik perhatian Qin-Chen. Di hadapannya sesosok dingin pelan muncul, menoleh dengan tak percaya. Siapa lagi itu kalau bukan Pang Muling? Melihat pemandangan Qin-Chen dan wanita yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di depannya, wajah Pang Muling memerah dan dia buru-buru menundukkan kepalanya. Qin-Chen, di mana tempat ini? Mengapa aku bisa ada di sini? Kata Pang Muling. Dirinya tidak berani menatap Qin-Chen yang hampir telanjang di depannya dan jantung Pang Muling berdebar seperti rusa cantik. Bukankah Qin-Chen ada di tes kelima sebelumnya, tapi bagaimana dia ada di sini? Pang Muling merasa tercengang, mungkinkah ini ujian kelima Qin-Chen dan dia tidak sengaja datang ke sini? Namun tidak masuk akal jika sekelompok orang begitu khawatir di luar, tetapi orang ini sangat bahagia di sini. Sementara Pang Muling membuat tebakan dengan cemas, Qin-Chen di lain sisi juga tidak bisa berkata-kata. Hanya saja, apa yang dilakukan Aula 10 kesengsaraan itu? Ini hanya ilusi, tetapi itu benar-benar memanifestasikan orang-orang di layar yang benar-benar menjijikan, kata Qin-Chen yang menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Qin-Chen tidak percaya jika Pang Muling ada di depannya, karena jika Pang Muling benar-benar ada di depannya, Qin-Chen mungkin masih sedikit gugup dan akan menghindar. Tetapi Qin-Chen yakin apa semua yang ada di sini, yang muncul di sini, semuanya itu hanyalah disimulasikan oleh ilusi. Tentu saja Qin-Chen tidak berniat mengelak sama sekali, tetapi menegakkan tubuhnya. Pang Muling kan? Aku tidak peduli kenapa kamu mensimulasikan Pang Muling di tes kelima ini, tapi aku tidak akan pernah tergoda olehmu. Aku akui kamu cantik, tetapi aku Qin-Chen tidak tertarik kepada wanita cantik, kata Qin-Chen dia berkata dengan tenang. Apa? Kata Pang Muling, dirinya kaget. Apa maksud kata-kata Qin-Chen? Masih berpura-pura. Oke, ilusi ini mensimulasikanmu hanya untuk membiarkanmu merayuku kan? Ayolah, aku hanya ingin kamu merayuku, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Kata Qin-Chen. Begitu dia selesai berbicara, Qin-Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan kekuatan hisap yang mengerikan lahir. Pang Muling berseru dan langsung tersedot ke depan oleh Qin-Chen. Ya, sentuhan ini cukup nyata. Sayangnya betapapun nyatanya, yang palsu tetaplah yang palsu dan tidak akan menjadi nyata, kata Qin-Chen dia tersenyum dingin. Apakah kamu sekarang tidak mencoba merayuku? Ayo kemari saja, kata Qin-Chen. Setelah mengatakan itu, Qin-Chen tiba-tiba mencium Pang Muling dengan ganas, lalu mengusap tangannya yang panas tepat di sepanjang rok Pang Muling. Tidak mau. Diraba oleh tangan besar Qin-Chen, Pang Muling membeku dan berkata dengan panik, seluruh tubuhnya gemetar seperti kelinci kecil yang ketakutan. Masih berpura-pura, kata Qin-Chen dia tersenyum dingin. Itu hanya bayangan yang berevolusi dari ilusi. Bukankah ujian kelima ini hanya untuk kamu merayuku? Mengapa kamu berpura-pura suci di sini? Kata Qin-Chen. Senyuman sinis muncul di sudut mulut Qin-Chen. Tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu dan mencibir. Aku mengerti. Ilusi ini sangat kuat. Aku tahu bahwa yang paling disukai pria adalah perasaan ditolak dan disambut. Anda bisa melihatnya dan Anda tidak akan bisa memakannya. Yang datang adalah yang terbaik dan mereka juga yang paling dikenang dan antusias. Sayang sekali, aku, Qin-Chen, tidak menerima ini, kata Qin-Chen. Tangan besar Qin-Chen langsung menjelajahi tubuh Pang Muling bolak-balik, merabanya kemana-mana, membelai setiap inci kulitnya. Kulit halus dan lembab selalu susu membuat orang ingin berhenti. Tubuh Pang Muling sedikit gemetar seperti domba lemah yang diserang oleh harimau ganas. Semakin kamu menjaga kesucianmu, semakin aku ingin kamu tahu bahwa aku, Qin-Chen, jelas bukan tipe orang yang bisa dimanipulasi oleh hanya ilusi, kata Qin-Chen.
Kincen tidak ragu-ragu dan menjelajahi Pangmuling terus-menerus. Istana 10 kesengsaraan ini juga ingin merayunya dengan keindahan sangat konyol. Apakah dirinya, Kincen, seorang yang bisa dirayu dengan mudah? Oh, tentu tidak. Tidak, merasakan tangan besar Kincen terus-menerus menjelajahi seluruh tubuhnya dengan tidak hati-hati. Seluruh tubuh Pangmuling pun gemetar, merasa malu sekaligus panas yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan ada sedikit harapan. Tidak, bagaimana aku bisa berpikir seperti itu? Kata Pangmuling. Wajah Pangmuling sangat merah sehingga mencapai akar telinganya dan kulit seputih salju di belakang lehernya bahkan lebih merah. Meskipun dia sangat terbuka terhadap dunia luar sebelumnya dan bahkan dia menggoda Kincen, namun pada kenyataannya dirinya adalah orang yang sangat konservatif dan pemarah. Dan dia tidak akan pernah dengan mudah mengembangkan perasaan apapun terhadap orang lain selama bertahun-tahun. Tapi sekarang ketika tangan besar Kincen menjalar ke seluruh tubuhnya, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tapi sifat pemalu dan keperawanannya yang alami membuatnya meringkuk tanpa sadar dan mengencangkan kakinya yang panjang juga mulus. Hei, kamu masih malu-malu saat ini, kata Kincen. Dia tersenyum jahat dan meletakkan tangannya tepat di sepanjang perut Pangmuling. Tidak, Pangmuling tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun hal itu membuat Kincen mengerutkan kening dan berhenti sedikit, merasa sedikit bingung. Mengapa fantasi ini tidak berakhir juga? Berdasarkan penampilannya saat ini, jika Istana 10 Kesengsaraan benar-benar merupakan ujian bagi tekadnya, dia sebenarnya telah lulus ujian tersebut. Karena meskipun dia mencoba menyentuh Pangmuling saat ini, dirinya justru melakukan yang sebaiknya sebelum ilusi ini menghilang. Kincen memandang Pangmuling seolah-olah sedang mengagumi sebuah karya seni. Namun kini setelah dia mencapai titik ini, tes kelima masih belum berakhir dan Kincen belum bisa memasuki tes ke-6. Ada yang aneh. Mungkin Anda belum berbuat cukup banyak. Mungkin aku belum berbuat cukup banyak, kata Kincen yang mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Chen, aku juga menginginkannya. Saat ini banyak wanita di sekitar juga menerkam Kincen. Tubuh mereka halus, putih dan lembab. Seperti batu giok lemak kambing, masing-masing memiliki wangi tubuh yang lembut dan menerkam Kincen. Mencoba memeras Pangmuling. Merasakan tekanan dari kecantikan seperti serigala di sekitarnya, Pangmuling yang awalnya sangat pemalu pun secara naluriah merasakan sedikit perlawanan di hatinya. Seolah-olah wanita cantik ini mencoba merampas barang berharganya. Tidak, Pangmuling tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan air mata di sudut matanya yang jernih. Dia melihat wajah tegas dan tampan dari Kincen dan tiba-tiba memeluk Kincen dengan erat. Kamu tahu bahwa cadangan itu tidak bisa merayuku, jadi kamu menjadi bergairah, kata Kincen. Dia tersenyum dingin. Tetapi Kincen tidak ingin terus berpura-pura, membosankan. Dia menenangkan gejolak di hatinya dan berteriak keras. Rusak. Sebuah kekuatan tak terlihat melonjak mencoba menerobos segala sesuatu di sekitarnya dan boom. Seluruh kehampaan bergetar hebat dan keindahan yang menawan dan dewasa juga murni di sekitar langsung menghilang dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Ya, itu memang ilusi, kata Kincen yang mencibir. Tetapi yang mengejutkan Kincen adalah Pangmuling di depannya tidak menghilang. Kincen mengerutkan kening. Mengapa Pangmuling masih berada di depannya ketika semua wanita lainnya menghilang? Mungkinkah orang ini berbeda dari yang lain, kata Kincen. Hatinya tergerak dan Kincen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Oh, jadi begitu. Kincen memandang Pangmuling. Dia tidak mengenal wanita lain dengan kemauannya yang kuat. Mungkin ilusi itu sendiri tahu bahwa mustahil untuk merayunya. Tapi Pangmuling adalah seseorang yang saat dirinya kenal. Ujian dari Istana 10 Kesengsaraan sangat jelas. Beberapa pria mungkin bisa menolak pertemuan yang tidak bisa dijelaskan, tapi sulit untuk menahan godaan dari kecantikan paling familiar di sekitar mereka. Dapat dikatakan bahwa meskipun wanita lain telah menghilang, ujian dan bahaya ilusi semakin meningkat. Memikirkan hal ini, Kincen tersenyum dingin. Di saat dia hendak mendorong Pangmuling menjauh, tiba-tiba sesuatu muncul di kehampaan di segala arah. Karena pada saat ini ada kekuatan jahat yang perlahan menyebar kepada Kincen, dan bola api jahat juga tiba-tiba muncul dari tubuh Kincen. Duar, darah di tubuh Kincen pun seketika mendidih dalam sekejap. Rasa terbakar langsung memenuhi seluruh tubuh Kincen.